kembali hadir dalam Bidik Jitu Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang hari ini akan menghadirkan tentang PAUD, prospek dan tantangan menuju konsep yang holistik integratif. Bidik Jitu dipersembahkan oleh SCDP Indonesia, program kemitraan untuk peningkatan kapasitas dan analisis pendidikan yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Bappenas. Dan edisi ke-7 kali ini akan membahas tentang prospek dan tantangan menuju konsep yang holistik integratif. Sebagai kebijakan dan proses transformasi dari sebelumnya, kita mengenal PAUD itu sebagai pendidikan anak usia dini dan berubah menjadi pengembangan anak usia dini yang mencakup berbagai aspek lebih jauh dari pendidikan termasuk kesehatan, perlindungan dan berbagai macam lainnya. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Namun saya harus perkenalkan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 3 RRI. Yang pertama adalah Kepala Bidang Penelitian Guru dan Tenaga Kependidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Insinyur Yendri Wirda MSI. Bu Yendri, selamat siang Bu Yendri. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya. Baik, nanti kita ngobrol lebih banyak di hari ini. Kemudian ada Dr. Gutomo, tim studi SCDP Indonesia, penggiat PAUD. Apa kabar Pak Gutomo? Baik, Pak. Tulisannya Gutama ini sebenarnya. Tulisannya Gutama. Tapi bacanya Gutomo. Iya, betul. Maksudnya gimana itu? Orang Jawa, Pak. Oh, kalau orang Sunda Gutama gitu? Iya. Baik, nanti Anda bisa bersama kami juga di line telepon di 0213866712 atau Anda bisa bersama kami di 0213844545, pesan singkat di 081399399888. Anda sebagai orang tua yang mendengarkan siaran ini yang masuk PAUD, mungkin anaknya dari PAUD sekarang, mungkin bertanya-tanya ini apa yang harus dilakukan, atau mungkin Anda punya pengalaman soal bagaimana pendidikan di PAUD sendiri untuk mencapai level yang holistik integratif, bisa Anda tanyakan pada hari ini. Saya ingin coba langsung Pak Gutomo terlebih dahulu. Kalau saya ingin dapatkan gambaran soal PAUD tadi, transformasinya PAUD dari pendidikan anak usia dini menjadi pengembangan anak usia dini. Ada PAUD HI, holistik integratif. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Gutomo. Baik Pak Maulana, terima kasih. Jadi untuk PAUD itu tekanannya pada pendidikan, Pak. Pendidikan anak usia dini. Sedangkan anak usia dini sendiri ini sebenarnya kan kalau undang-undangnya itu lahir sampai 6 tahun. Tetapi sesungguhnya sejak dalam kandungan pun kan sudah mulai ada proses stimulasi. Betul. Nah, karena anak usia dini itu mengembangkan semua potensi yang ada pada anak, maka sebenarnya tidak mungkin hanya dilakukan dari pendidikan saja. Ketika usia-usia kritis itu perlu juga ada sentuhan gizi, kesehatan, kemudian juga pengasuhan, perlindungan selain stimulasi pendidikan itu sendiri. Sehingga sebenarnya bukan peralihan dari PAUD ke PAUD HI. Kalau PAUD HI itu kan pengembangan anak usia dini, holistik integratif. Pengertian pendidikan pengembangan itu kan berbeda kan? Pengembangan itu termasuk di dalamnya pendidikan. Sehingga ketika bicara tentang PAUD dalam arti pendidikan, ini memang ada di bawah ranah Kementerian Pendidikan, kira-kira seperti itu. Tetapi tidak boleh hanya dilaksanakan berdiri sendiri pendidikan. Anak perlu mendapatkan sentuhan juga dari gizi, kesehatan, tentu dari semua pihak yang terkait. Sehingga PAUD HI ini diharapkan apapun yang dilakukan dalam pendidikan anak usia dini, semestinya layanan atau sentuhan gizi, kesehatan, perlindungan, psikososial dan sebagainya itu juga harus diberikan, walaupun mungkin dengan kerjasama dengan sektor-sektor yang terkait, orang tua, keluarga dan masyarakat. Itu gambaran soal PAUD dan PAUD holistik integratif. Iya, gitu betul. Oke, usia kritisnya berapa tadi Pak Gutomo? Sebenarnya usia dini itu sampai 6 tahun kritis ya, tapi yang paling kritis terutama 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Itu kan sangat penting sekali holistik integratifnya itu ya. Karena di situ kan anak masih menyusui, perlu gizi dan sebagainya. Tetapi ketika usia selanjutnya tentu stimulasi pendidikannya menjadi penting, tapi harus diimbangi juga dengan kebutuhan esensial anak yang gizi, kesehatan, perlindungan, kemudian pengasuhan dan sebagainya tadi. Ini menarik. Kalau dalam konteks seginian masih ada orang tua yang berpikir sebenarnya pendidikan PAUD, pendidikan dasar, TK dan sebagainya itu nggak penting, sehingga anak dimasukkan ke SD langsung. Masih ada pemikiran seperti itu? Memang diakui masih ada. Hanya sebenarnya perlu dipahami bahwa ketika anak lahir itu kan Tuhan itu sudah memberikan potensi kecerdasan yang sedemikian rupa. Tapi potensi itu sebenarnya tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dirangsang, tidak distimulasi. Nah, stimulasi ini, rangsangan ini penting sekali sejak awal kehidupan anak ini. Sebab otak itu kalau tidak dirangsang, dia tidak akan berkembang.
Ketika tidak berkembang, maka tidak akan dia potensi kecerdasan itu maju pesat. Makanya stimulasi melalui semua inderanya ditambah dengan pemeliharaan kesehatan, gizi yang cukup, maka akan melejit itu potensi itu. Jadi ini seperti ilmu fisika sebenarnya. Energi potensial itu nggak ada artinya kalau tidak berubah jadi kinetik dan mekanik. Betul. Itu ya, betul. Itu yang disatukan. Betul. Oke, baik, saya ingin ke Ibu Yandri dengan apa yang disampaikan bahwa ada PAUD HI, ada masa kritis, usia yang potensial dan sebagainya. Bagaimana kementerian, bagaimana pemerintah melihat itu sebagai sebuah kebutuhan untuk menciptakan generasi yang baik sebenarnya, Bu Yandri? Iya. Nah, sebenarnya kan kebijakan itu sudah disadari ya oleh pemerintah sebetulnya dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Nah, di sana juga ada direktorat yang khusus mengurusi tentang PAUD ini. Jadi ada Direktorat Pembinaan PAUD. Jadi pemerintah sudah melihat bahwa ini memang sangat penting. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk PAUD HI itu harus ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, tadi Pak Maulana sendiri menyampaikan bahwa kenapa orang tua masih banyak yang tidak menyadari bahwa itu penting. Betul. Oleh sebab itulah sekarang juga mulai dengan struktur yang baru sekarang, dengan pemerintahan yang baru sekarang, di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat itu dibentuk salah satu direktorat yang untuk pendidikan keluarga. Jadi ini salah satunya juga untuk bisa memberikan informasi yang lebih yang lebih komprehensif kepada orang tua nantinya. Jadi istilahnya kita memberikan pendampingan kepada orang tua juga, bahwa PAUD itu memang penting gitu. Jadi jangan sampai ada lagi orang tua yang berpendapat bahwa PAUD itu tidak penting gitu. Karena 70% dari pertumbuhan saraf di otak manusia itu ya tumbuhnya antara 0 sampai 8 tahun itu. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami nih, pertumbuhan saraf, bahwa kehidupan itu step by step seperti anak tangga gitu kan. Nggak akan mungkin bisa naik tangga kedua kalau tangga satunya nggak akan dilewati. Bisa sih, cuma nggak sakit kaki kan gitu. Betul, Bapak. Itu gimana, Bu? Kalau apa yang diberikan kepada orang tua? Kan nggak tahu ya, saya nggak tahu kondisi orang tua hari ini, apakah memang mereka mengerti dan mau involve terhadap pendidikan, atau justru sebaliknya ketika apalagi pemerintah punya concern terhadap bahwa orang tua sebagai agen pendidikan itu sendiri. Iya, nah jadi disebutnya sekarang kalau dengan program yang baru itu ekosistem, Pak ya. Jadi ekosistem pendidikan, salah satu anggota dari ekosistem pendidikan itu adalah orang tua peserta didik. Nah, berkaitan dengan PAUD ini, ya memang baru Pak, Direktorat Pendidikan Keluarga itu masih baru sekali, masih baru berapa bulan lah kali ya, yang baru tahun 2014 ini dibentuk. Nah, nanti tentu saja ada sosialisasi kepada orang tua yang selama ini mungkin belum efektif gitu. Karena itu ada salah persepsi juga di depan orang tua, di pihak orang tua, bahwa anak masuk PAUD itu harus jebolannya adalah bisa membaca, berhitung, menulis dan sebagainya. Padahal belum. Karena itu juga yang menjadi dasar orang tua kenapa bilang PAUD gak penting. Bagi orang tua yang penting itu ukuran pendidikan adalah bisa baca, bisa hitung, ya kan? Bisa hal-hal yang bersifat nilai dan tidak kognitif dan sebagainya, itu yang didasarkan. Nah, anak saya kan belum sekolah, gitu ya. Anak saya masih kecil, saya nggak tahu rasanya. Tapi ginilah. Ada dari Pak Gutomo dan juga Bu Yandri, Pak Gutomo dulu lah. Ada nggak perbedaan signifikan orang yang lulus PAUD melewati PAUD dulu dengan yang tidak melewati PAUD dulu? Apa yang bisa kita lihat sebagai berikan gambaran kepada para pendengar kita? Ada loh perbedaannya, gitu loh. Gimana Pak Gutomo? Pengalaman di lapangan gimana? Pegiat PAUD kan Pak Gutomo ini kan gitu. Betul. Gimana Pak? Kebetulan sudah ada beberapa studi Pak, beberapa penelitian mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini ini, baik yang dilaksanakan di negara lain maupun di Indonesia. Di Indonesia itu dilaksanakan oleh UNICEF misalnya, kerjasama dengan dengan Atmajaya, kemudian Bank Dunia, juga yang lain. Intinya bahwa ketika anak masuk di PAUD, sebenarnya dia mendapatkan kesempatan untuk berkembang melalui proses pembelajaran itu bermain sambil belajar. Dunia anak itu kan dunia yang sebenarnya dunia main. Melalui bermain itu semua indera dia terangsang. Ketika terangsang maka otak itu terisi gitu. Otak terisi. Nah, kalau tidak dirangsang itu, bayangkan ya, misalnya setiap hari dia hanya duduk ditinggal orang tuanya, tidak pernah bertambah perbendaharaan
bahasanya tentang misalnya buah. Tapi ketika di PAUD dia akan banyak sekali informasi, banyak melihat, banyak mendengar, banyak menyentuh. Nah itu akan menjadikan pupuk buat otaknya itu. Sehingga contoh misalnya ketika anak tahu ada pisang, tahu warnanya, tahu rasanya, bentuknya. Nah ketika orang ngomong tentang pisang, bicara tentang pisang, maka ada asosiasi dalam otaknya, oh ini pisang. Nah itu sebenarnya yang menjadi pemula kecerdasan itu berkembang karena ada banyak referensi. Nah ketika anak hanya duduk saja, ototnya tidak berkembang, tidak main, tidak olahraga, ya mestinya dia bisa tumbuh kuat, sehat dan tinggi misalnya, ya dia nggak berkembang. Jadi itu sebenarnya penting. Nah karena itu dari berbagai studi itu mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa dengan ikut PAUD itu dia rasa percaya diri bisa tumbuh, kemudian keberanian juga muncul, kemudian kreativitas juga muncul, kemudian juga bahkan dia walaupun belum saatnya diajar baca tulis hitung, tapi dengan bermain sambil belajar dia lama-lama juga akan mendapatkan. Karena ada pendapat begini juga Pak Gutomo dan juga Bu Yanti, pendapatnya gini, nanti anak-anak kalau sejak kecil sudah sekolah, maka masuk pada sekolah benerannya mereka bosan. Ya. Nah, itu Ibu, ini kalau Ibu pasti tahu. Gimana Bu, kan gitu? Ya gitu Pak, jadi berarti itu salah treatment. Jadi gitu ketika masa konsep sekolah itu ya, kalau di PAUD itu kan sebenarnya konsepnya bermain. Jadi betul. Tidak sekolah dalam arti dia belajar terus dicekoki lah istilah bahasa sederhananya ya, dengan pelajaran-pelajaran, apalagi tadi huruf, angka dan sebagainya. Mereka itu kan masih berpikir konkret, belum abstrak. Angka itu kan abstrak, huruf itu abstrak gitu. Nah mereka belum sampai ke situ. Nah sebenarnya dengan adanya tadi studi anak yang ikut PAUD dengan tidak ikut PAUD itu memang berbeda Pak. Jadi dulu yang studi yang dengan Atmajaya kami juga terlibat dari Pusat Penelitian Kebijakan. Jadi kemampuan prabahasa, prakognitif itu nyata sekali Pak. Signifikan perbedaannya anak yang terpapar PAUD dengan yang tidak terpapar PAUD. Signifikan itu? Signifikan Pak, sangat signifikan untuk yang prakognitif dan prabahasa. Kenapa disebut prakognitif? Karena memang belum kognitifnya. Kalau kognitif itu memang sudah di mungkin di tingkat sekolah ya, di SD barangkali gitu. Nah, kalau anak sudah dicekoki ya, istilahnya yang salah kaprah sekarang. Jadi karena orang tua menuntut. Jadi orang tua yang belum paham apa itu PAUD, nah itu menuntut anak lepas dari PAUD bisa membaca menulis. Karena ukurannya itu tidak hanya ukuran pendidikan, tapi itu ukuran sosial sebenarnya. Betul kan? Jadi anak itu, kalau udah bisa baca umur 2 tahun hebat banget kan gitu ya. Kan, gitu. Oke sih kalau itu gift miracle tapi kalau dipaksa untuk bisa baca 2 tahun dalam konsep dalam tanda kutip yang kita bahas hari ini, PAUD itu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, bahwa yang dikedepankan adalah bermain untuk merangsang mereka terhadap lingkungan mereka. Saya ingin undang pendengar di line telepon sekarang 0213866712 dan 0213844545. Follow Twitter kami @pro3studio. Sekali lagi @pro3studio. Follow Twitter di @pro3studio. Anda bisa sampaikan apa saja, khususnya ada orang tua yang anaknya di PAUD atau masih ragu untuk masukkan anak ke PAUD dan sebagainya, bisa Anda tanyakan pada hari ini dalam bincang pendidikan, kebijakan dan mutu. Tapi Bu Yandri, kita ingin tahu sebenarnya kan ketika ini menjadi sebuah kebutuhan, maka angka partisipasi anak dan sebagainya tentu harus diukur. Bagaimana partisipasi PAUD dan sebagainya. PAUD dalam kategori formal, tidak formal, mungkin bisa disampaikan datanya. Iya, jadi kalau untuk angka partisipasi Pak, jadi secara total itu ya untuk 2014 untuk data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian itu adalah sekitar 68% 2014. Nah kita memang ada target-target yang ingin dicapai. Jadi ada target untuk 2015 ini 76,50 ya 76,5 lah ya. Persen. Nah itu untuk 2014 itu sudah mencapai 68%. Nah mudah-mudahan nanti tahun ini bisa tercapai semuanya. Nah dengan demikian itu pemerintah juga sudah mencanangkan satu desa satu PAUD. Satu desa satu PAUD. Wow. Jadi namanya Gebiar PAUD. Nah, itu dicanangkan oleh Presiden yang periode yang lalu. Ini malah lebih menarik bagi saya dibanding satu desa 1 miliar nih. Satu desa satu PAUD ya? Satu desa satu PAUD. Nah itu udah sekitar 72 desa sampai saat ini yang sudah 72% maksudnya. 72% dari sekian puluh ribu desa yang sudah
memiliki PAUD. Jadi masih ada sedikit lagi sekitar berapa ya 28 ya. 28%-an dari total desa yang ada yang belum terpapar PAUD gitu. Oke, baik. Tapi gini, kalau kita bicara soal PAUD tadi ada formal dan non formal kalau nggak salah. Betul, nah, itu kalau formal apa, non formal apa tuh? Nah, itu jadi kalau PAUD formal memang menurut undang-undang dari undang-undang sistem pendidikan nasional sendiri memang ada jalur pendidikan tuh ada yang formal, ada non formal. Nah, jadi kalau yang PAUD formal itu berarti dia terstruktur dengan seperti sekolah lah misalnya. Seperti ya, jadi bukan sekolah. Nah, itu lembaganya yang ada di sana adalah taman kanak-kanak. Kemudian kalau yang di bawah binaan Kementerian Agama itu adalah Raudatul Atfal. Sama sih artinya. Iya, sama artinya ya. Iya, Rauda itu kan taman kan? Oh, begitu. Anak-anak ya, taman anak-anak. Kebetulan saya tidak bisa bahasa Arab. Iya, tapi itu yang formal itu. Itu yang formal. Nah, yang lainnya karena anak-anak kan tidak mungkin hanya melalui lembaga formal saja. Supaya semua anak bisa terpapar PAUD, jadi ada juga lembaga-lembaga PAUD yang dikembangkan dengan melalui pendidikan non formal. Nah, non formal itu kalau bentuknya itu adalah dalam bentuk kelompok bermain. Kemudian ada juga ya taman penitipan anak. Teman penitipan anak itu masuk dalam kategori PAUD ya? Iya. Jadi ada 4 jenis PAUD, Pak. Ada 4 jenis, yang satu TK, taman kanak-kanak. Ini terlepas dari formal atau non formalnya. Betul. Ada taman kanak-kanak atau setara berarti sama dengan RA tadi, Raudatul Atfal. Kemudian ada kelompok bermain, ada TPA, taman penitipan anak, dan sekarang itu ada namanya SPS, satuan PAUD sejenis. Jadi ada PAUD, jenis-jenis PAUD lainnya yang belum terkategorisasi ke TK, KB, dan TPA. Nah, itu dimasukkan ke SPS tadi. Baik. Nah, yang masuk ke SPS ini biasanya sangat bervariasi. Ada yang PAUD agama, misalnya sekolah minggu, ada Bina Iman, ada juga mungkin TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Jadi yang seperti itu tuh masuk ke SPS semuanya. Itu jadi sebenarnya sudah diakomodir dan dulu pernah ada kan gitu. Saya produk TK, produk TPQ juga rupanya itu masuk dalam pendidikan anak usia dini. Iya, betul. Ada perubahan treatment nggak dari dulu sampai sekarang tuh, Bu? Ada mungkin, Pak. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau dulu itu misalnya kayak TPQ kan lebih banyak fokusnya ke agama. Betul. Nah, sebenarnya kan tumbuh kembang anak itu ada beberapa ranah ya. Ada fasenya ya. Ada ranahnya. Salah satunya moral dan agama. Nah, kalau hanya moral dan agama, tentu yang lainnya tidak berkembang. Kognitif, prabahasa dan lain-lain kan nggak berkembang. Nah, oleh sebab itu, walaupun dia TPQ, tetap harus diberi sentuhan yang lain-lainnya. Kognitifnya juga, kemudian sosial emosionalnya juga, kemudian bahasanya juga, motoriknya juga gitu. Jadi tetap ditambah yang lain-lain gitu. Berarti sudah lebih canggih ini sebenarnya treatmentnya hari ini ya. Sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, secara konsep. Secara konsep. Oke. Baik, Pak Gutomo, saya ingin sampaikan juga sekali lagi Twitternya adalah @pro3 studio dan juga Facebook kami atau fanpage-nya di Pusat Pemberitaan RRI. Silakan di Pusat Pemberitaan RRI Anda bisa mengetahui tentang info dialog yang sedang kami hadirkan dan juga kegiatan kami di fanpage kami di Facebook itu. Anda bisa menjadi berteman dan follow Twitter kami Pro3 Studio. Saya ingin ke Pak Gutomo, kalau disampaikan bahwa ada 4 tadi bentuknya, yang formal 2, yang non formal 2. Yang formal itu taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal. Kemudian yang non formal itu kelompok bermain, taman penitipan anak dan yang sejenis tadi ya. Yang sejenis sudah disampaikan oleh Bu Yandri. Tapi kalau dilihat datanya memang trennya meningkat, Bu Yandri ya. Orang ikut PAUD. Saya ingin analogikan kemarin kita di SCDP juga, di edisi ke-6 itu ngobrol soal pendidikan agama Islam. Terpadu dan sebagainya. Meningkat karena mereka sadar bahwa PAUD itu adalah sebuah kebutuhan yang tadi disebutkan, stepping untuk menjadi orang lebih berkualitas, atau memang karena mereka orang tua tidak punya waktu untuk bisa ngurusin anaknya sehingga dititip ke tempat anak dan lain-lain. Itu menjadi pertanyaan besar di Indonesia pada saat ini. Iya, betul. Gimana Pak Gutomo? Jadi sebenarnya kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Oke, silakan. Artinya yang pertama, karena adanya sosialisasi yang gencar ya, dan juga kebijakan pemerintah, bahkan juga perkembangan di dunia internasional ya. Maka orang kan mau tidak mau lama-lama walaupun awalnya tidak begitu memperhatikan ya. Lama-lama kan oh iya ada PAUD itu penting, kira-kira begitu kan.
lama-lama mungkin akan diperhatikan juga. Tetapi yang kedua, memang betul pertanyaan Bapak tadi. Kan sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu, Pak ya. Kalau zaman dahulu itu kan keluarga itu kan ada nenek, ada kakek ya, masih ada saudara di kampung, rumahnya masih besar. Ya, makanya nama sinetronnya dulu Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Kemudian kayak kampanye mobil kijang kan masih seperti itu ya. Jadi rumahnya luas, ada halaman, ada kebun, ada tempat bermainnya. Tetapi sekarang kan berbeda. Jadi rumah cenderung kecil, tempat bermain cenderung sangat terbatas, orang tua sibuk. Ya. Nah, mungkin awalnya orang tua tidak berpikir bahwa dimasukkan ke PAUD itu biar pinter, mungkin semata-mata bukan itu mungkin bukan itu, pada awalnya. Betul. Pada awalnya mungkin di rumah ada yang jaga. Tidak ada yang jaga. Pembantu juga mahal kan. Dititipkan kira-kira seperti itu. Kalau dihitung-hitung sih enak masuk PAUD sebenarnya. Tetapi lumayan lah. Walaupun awalnya tidak disadari, begitu masuk PAUD, lama-lama kan dia merasa juga. Dan dampaknya ternyata sekarang ini dengan apalagi ada Bunda PAUD ya, dari pusat sampai dengan di desa-desa, gerakan yang masif ya. Kemudian juga ada berbagai kepedulian yang dengan PAUD holistik, dari obat ya, dari kesehatan, dari sosial mana-mana. Maka akhirnya orang juga mulai menyadari. Jadi sebenarnya alasannya dua-duanya, tapi akhirnya menyadari juga. Inilah konsep learning by doing itu kan gitu ya. Realize after the proving gitu ya. Dia sadar setelah ada bukti sebenarnya. Saya ingin terima pendengar kita ada di Papua dan di Madiun. Di Papua ada Pak Yusuf di line telepon. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Pak. Selamat siang. Papua di mana? Waalaikumsalam Pak Yusuf. Saya di Jayapura. Di Jayapura. Keliling Papua saya. Silakan Sampai di gunung-gunung sana saya. Sampai di Wamena semua oksibil sudah semua ya. Wamena di piramid saya yang paling tinggi itu saya naik itu Pak. Siap, Pak Maulana ya? Siap, saya Maulana Pak. Ya Pak Maulana. Ya, oke. Pak Gutama. Iya Pak Yusuf, terima kasih. Gutomo Pak, Gutomo. Oh Pak Gutomo. Iya, karena orang Jawa kata Pak Gutomo. Panggilnya Pak Gutama. Iya, monggo, silakan, enggak apa-apa. Pak Gutama dan Bu Yendri. Iya Pak. Ini begitu saya dikirimi siaran ini langsung saya sebarkan ke seluruh rekan-rekan pengelola dan pendidik PAUD di Papua. Alhamdulillah, syukur Pak. Mudah-mudahan insya Allah beberapa yang peduli PAUD ini sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Gutama tadi menyebutkan Bunda PAUD. Papua bersama Bunda PAUD sedang mengakselerasi yang tadi dikatakan oleh Bu Yendri tadi, satu desa satu PAUD. Tapi Pak Gutama dan Bu Yendri kan mengetahui bagaimana sulitnya kita akses PAUD khususnya di daerah-daerah kabupaten terpencil di Papua. Betul. Oleh karena itu ada satu terobosan yang sedang dikerjakan oleh atas kerjasama Dinas Pendidikan Papua dan Bunda PAUD Papua. Untuk di Kabupaten Gerbang Mas itu ada 16 kabupaten daerah terpencil untuk mengakselerasi PAUD yang ada di kampung-kampung itu. Lani Jaya itu secara masif luar biasa. Sudah ada sekian ratus PAUD. Padahal itu di puncak tertinggi. Oleh karena itu Bu Yendri dari Puslitjak dan Pak Gutama yang sekarang juga menjadi konsultan ACDP luar biasa mohon dukungan. Artinya nanti dengan Direktorat PAUD di Jakarta, Direktorat PAUD dan Pendidikan non formal sekarang ya. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat Pak Yusuf. Pendidikan masyarakat ya Pak Maulana ya. Mohon Papua yang sedang akseleratif ini dukungan dari pusat, walaupun Pak Gubernur dan Ibu Gubernur sangat mendukung di sini. Satu lagi terakhir, bahwa di Papua ini sekarang atas inisiatif dari Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD sedang didirikan PAUD gratis. Tidak hanya holistik tadi Pak. Integratif yang tadi holistik dan integratif. Di 5 kabupaten Gerbang Mas itu sekarang sedang dikembangkan modelnya Pak Maulana. Model. Jadi dengan dinas kesehatan, dengan perpustakaan, dengan dinas sosial yang seperti tadi Pak Gutama sebutkan itu. Nah
Nah, ini perlu juga ada dukungan-dukungan dan advokasi terus-menerus. Oleh karena itu, terima kasih kepada teman-teman ACDP yang mengirimkan brosur ini kepada kami di Papua melalui Pro 3 RRI. Pak Maulana, saya juga pecinta Pro 3 ini. Terima kasih, Pak. Biasa, Bapak. Baik. Ya, halo Pak Yusuf. Iya, Pak. Baik. Itu Pak Yusuf ya, kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih Pak Yusuf. Sudah bersama kami, mudah-mudahan sukses terus gerakannya, jangan berhenti Pak. Jangan berhenti untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf di Papua. Ada Pak Renaldi di Madiun. Waalaikumsalam. Pak Renaldi? Ya, selamat siang Pak. Silakan Pak Renaldi. Selamat siang Bung Maulana. Iya Pak, silakan. Menurut saya PAUD ini ada yang membuat keresahan masyarakat, Bung Maulana. Gimana itu? Apa yang resah? Kok resah itu gimana? Resahnya kalau di masyarakat pedesaan itu ibunya itu pada bekerja, ada yang kalau petani ya nanam padi di sawah, mengunduh kacang-kacang atau matun begitulah. Itu kadang-kadang PAUD itu harus jemput dan mengantar itu. Itu jadi dan masyarakat di pedesaan sangat susahnya kalau anak tidak PAUD tidak bisa masuk ke TK. Kalau masuk SD, kalau tidak TK tidak masuk ke SD. Seperti itu. Itu yang menjadi keresahan masyarakat. Tapi menurut saya PAUD itu enggak mesti anak pendidikan di PAUD itu mesti pinter, tidak. Saya sendiri pernah mengalami, saya kelas umur 12 tahun baru kelas 1 SD, Pak. Saya naik langsung kelas 3. Kelas 3 setengah tahun saya langsung kelas 4 karena saya lebih pintar dari teman-teman saya. Boleh dilihat dari riwayat hidup saya SD 5, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Itu boleh dicek itu. Dan saya lebih pintar sampai saya SMP, saya juara kelas, Pak. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf di Papua dan Pak Renaldi di Madiun. Saya ingin ke Bu Yandri dulu. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Renaldi. Ke Pak Yusuf dulu ya. Memang betul Pak, jadi peran Bunda PAUD tadi sudah disebut-sebut juga oleh Pak Utama. Bunda PAUD itu sangat strategis perannya karena memang beliau bisa juga mengumpulkan ibu-ibu lah katakan kan. Bunda PAUD itu biasanya terdiri dari istri atau kalau enggak yang menjabat sendiri kalau perempuan sebagai pimpinan daerah. Kepala daerah ya? Kepala daerah atau istri kepala daerah. Hebat ini. Iya. Konsepnya hebat memang karena Bapak nggak mungkin lawan ibunya. Nah, biasanya kan kalau istri kepala daerah kan sekaligus pembina tim PKK. Betul. Pembina semua itu. Tim PKK, Dekranasda, itu dia semua tuh. Betul Bapak. Nah, kalau PKK ini kan nanti banyak sangkut pautnya dengan ibu-ibu. Betul. Nah, dalam kerangka itulah mereka nanti sosialisasi juga kepada ibu-ibu. Nah, ini sudah bagus sekali bahwa di Papua itu sudah ada akselerasi ya. Dan ini ada perhatian dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur dan istri untuk PAUD. Tentu saja kalau bentuk dukungan, kalau untuk kami Balitbang karena kami memang penelitian dan pengembangan, mungkin untuk model-model bisa kita bantu juga untuk pengembangan modelnya. Nah, kalau untuk dari segi yang lainnya, misalkan apakah pendanaannya atau mungkin logistik yang lain-lain, nah itu mungkin kami mesti bicarakan dulu dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikmas gitu. PAUD Dikmas. Tapi minimal masukan itu sudah ada hari ini, tinggal diteruskan kan? Iya, betul. Jadi nanti ini bisa kami sampaikan bahwa ada program seperti ini di Papua, sehingga ini bisa kami sampaikan juga ke Ditjen terkait. Harusnya Pak Menterinya senang ini, Mas Anies. Iya, mudah-mudahan. Karena punya gerakan Indonesia mengajar sampai jauh-jauh kan, apalagi Papua. Betul Bapak. Jadi ini udah ada dari masyarakat, kita udah bagus sekali ya, karena selama ini kan untuk daerah-daerah yang memang jauh, itu kan sulit sekali untuk melaksanakan program-program gitu. Nah, kalau ini sudah ada kreativitas dari daerah sendiri, udah ada inisiatif, nah itu kan sudah sangat bagus sekali. Kalau semua daerah seperti ini, ya nanti Indonesia berarti sudah mudahkan tugasnya Pak. Betul. Iya, karena kita kan terdiri dari bawah ya. Betul. Dari bawah, dari misalnya bahkan desa, Bunda PAUD itu sampai ke desa Pak. Oh gitu. Jadi istri kepala desa juga. Itu adalah Bunda PAUD. Bunda PAUD di desa. Di desanya. Nanti apalagi programnya tadi satu PAUD satu desa. Satu desa satu PAUD ya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi cuman tugas berat kita adalah mensosialisasikan
memastikan Bunda PAUD itu perannya apa. Jangan sampai nanti masyarakat lebih tahu daripada Bunda PAUD-nya desa kan. Nah itu tugas berat kita sebenarnya salah satunya. Sampai kalau dengerin kita tiap hari lebih hebat orang tuanya dibanding Bunda PAUD-nya kan gitu. Mana Pak Gutomo? Ya, saya mau menambah sedikit Pak. Ya. Jadi strategis sekali peranan Bunda PAUD karena di dalam PKK itu ada Pokja yang membidangi posyandu dan bina keluarga balita. Sehingga yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kalau nggak keliru Pak Yusuf itu dulu mantan Kabid PLS di sana Pak. Oh gitu. Di Provinsi Papua. Jadi Provinsi Papua. Jadi dengan posyandu dan BKB itu kan di bawah Bunda PAUD juga kan sebagai ketua tim gerak PKK. Itu holistik akan otomatis bisa masuk. Dengan pimpinan Bunda PAUD ini saya kira sangat strategis. Kemudian juga yang kaitan dengan dukungan pusat, kalau saya membaca rencana pembangunan jangka menengah ya, RPJMN 2015-2019 dan juga rencana strategi Kemdikbud, itu ada kok prioritas untuk daerah-daerah yang terisolasi, terluar, terdepan ya, betul. Dan itu ada daerah 3T itu. Jadi saya kira Pak Yusuf tidak usah khawatir, tinggal dari dasar itu nanti coba kita dorong terus gitu. Jadi ini tambahan saya sedikit terkait dengan Bunda PAUD. Nah untuk yang Pak Renaldi Pak, kalau boleh saya jelaskan sedikit. Mungkin Pak Renaldi memang orang yang cerdas ya, punya bakat yang bagus. Tetapi perlu difahami tidak semua orang mungkin seperti Pak Renaldi. Betul. Dan mungkin waktu itu kecilnya beliau dilingkungi oleh banyak orang sekitarnya yang menstimulasi. Walaupun tidak ada PAUD, tapi itu menggantikan peran itu. Betul. Tapi anak yang dalam kesendirian sekarang, rumahnya kecil, ditinggal dan sebagainya, apalagi keamanannya juga tidak terlindungi kan. Nah, saya kira ini susah kalau pola dulu. Saya pun dulu tidak masuk PAUD juga. Tapi keluarga besar, kemudian semua mengasuh, menstimulasi. Saya cuma masuk TK. Ya, cuma kalau kerjanya nangkapi belalang gitu. Di rumput. Jadi saya kira itu ya. Nah, masalah harus antar jemput. Ini kan ada PAUD non formal. Ini kan bisa dirunding. Betul. Karena PAUD non formal itu kan dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya PAUD non formal ini adalah bentuk dari partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pendidikan kan gitu ya. Kan bisa saja kalau komunitasnya itu lebih banyak di ladang, kenapa tidak ada kelompok bermain didekatkan dengan mereka dengan melalui posyandu yang diintegrasikan dengan PAUD misalnya. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Baik Pak Gutomo, saya masih ke Pak Gutomo karena kita ketika dihadapkan pada sistem pendidikan termasuk PAUD dan partisipasi publik juga tinggi seperti halnya SMK, maka ketika kebutuhan itu memang meningkat, maka publik akan berpartisipasi berbondong-bondong bikin sekolah. Maka ada pertanyaan soal mutu Pak di sana. Ada pertanyaan soal kualitas pendidikan dan kualitas yang diberikan di dalam PAUD itu sendiri. Bagaimana SDP melihat pemetaan mutu pendidikan PAUD itu? Ya, baik sekali Pak, pertanyaan itu saya kira sangat baik. Di studi terakhir ya ACDP kebetulan tentang penjaminan mutu PAUD ya, memang kami melihat bahwa dengan standar PAUD yang sudah ada, kan sudah ada standar nasional untuk PAUD yang di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Sebelumnya Permendikbud nomor 58 tahun 2009. Itu sudah diatur tentang bagaimana standar tingkat pencapaian perkembangannya, tahap demi tahap, kemudian pendidiknya, tenaga pendidiknya, saran dan seterusnya. Memang betul Pak. Jadi karena PAUD ini kan menjadi kewenangan wajib ya di era otonomi itu ada di kabupaten kota. Nah, kemudian sebenarnya di sana itu ada selain guru ya, kepala sekolah, ada pengendali mutunya di lapangan itu, yang namanya pengawas dan penilik. Kemudian juga ada seperangkat ya instrumen ya yang aturan, petunjuk macam-macam. Nah, ini banyak yang tidak nyampe. Jadi misalnya ketentuan tentang penjaminan mutu itu tidak nyampe, mungkin kurang tersosialisasikan, atau sudah tersosialisasikan tapi pejabatnya sering ganti, sehingga kontrol mutu ini mestinya menggunakan acuan yang sudah ada, tidak sampai acuan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mestinya menjadi pengendali mutu di lapangan, yaitu penilik, pengawas, itu mereka jumlahnya terbatas, dan hasil studi dari ACDP ini mereka ternyata kurang diberdayakan gitu. Sehingga ini nampaknya ke depan perlu ini. Yang menjadi sorotan adalah khususnya lembaga-lembaga yang dibangun oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat. Itu mutunya masih. Iya, karena kalau yang TK itu kan
biasanya ada guru pegawai negerinya. Dan di sini kan artinya sudah lebih dipersiapkan lah. Betul. Nah, yang masyarakat ini yang sangat bervariasi. Ini mestinya harus lebih fokus. Kompetensi gurunya gimana untuk yang masyarakat? Mereka biasa ambil dari mana? Kan gitu. Sebenarnya tidak semua ya. PAUD yang non formal itu kualitas gurunya rendah, tidak semua. Karena banyak juga PAUD non formal yang juga sangat berkualitas. Bagus. Tetapi yang diselenggarakan secara masif melalui kegiatan misalnya yang dengan memberdayakan posyandu yang terintegrasi SPS Satuan PAUD sejenis ini kan karena mereka sangat antusias sehingga akhirnya penting berdiri saja. Nah, mestinya ketika siapapun yang menjadi pendidik dan tenaga pendidikan ini kita segera diadakan peningkatan kualitas. Nah, mestinya itu, Pak. Kalau itu bisa, maka sebenarnya tidak masalah terus secara berkesinambungan. Nah, yang terjadi karena yang mengawasi membina itu juga kurang cukup orangnya dan mungkin kurang paham juga. Kemudian para penyelenggaranya mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup, apalagi juga anggaran. Nah, saya kira ini PR besar, Pak. PR besar. Dan ditambah orientasinya ambil untung. Untungnya gede banget, maksudnya boleh lah kalau bikin sekolah. Sehingga ambil sembarangan aja, masif aja kan gitu. Kalau PAUD non formal sebenarnya sebagian terbesar dari studi kami, mereka lebih banyak dedikasinya daripada mencari untung. Bagus ini lebih banyak dedikasinya. Ini langsung di-tweet di Pro 3 Studio ini, harus di-tweet itu. Gimana Bu melihat kondisi mutu PAUD hari ini dari gambaran SCDP? SCDP sudah memetakan itu. Iya, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau dilihat mutu itu kan macam-macam Pak ya. Karena tadi di dalam standar mutu PAUD itu sudah ada. Jadi ada dari pendidiknya sendiri gitu ya. Nah, dari segi pendidiknya kalau dipersyaratkan itu kan S1 atau setara gitu. Ya. S1 bisa S1 PAUD atau sosiologi atau yang psikologi. Nah, atau yang setara dengan itu gitu. Nah, kalau kondisi terakhir itu yang kami dapatkan dari hampir 600.000 guru PAUD semuanya itu yang pendidikannya masih setara SMA itu masih lebih dari 50%. Jadi masih 53,5%. Kemudian yang D1 atau D2 itu 12,7% dan yang S1 itu baru sekitar 33%. Jadi sekitar sepertiga lah mungkin ya dari total guru yang sudah mencapai standar. Nah, ini memang terjadi kekurangan tenaga betul. Karena kalau kita mempersyaratkan itu adalah S1 PAUD. Mohon maaf, kekurangan tenaga dalam hal jumlah atau kekurangan tenaga karena mereka pada level pendidikan yang tidak seharusnya mengajar. Betul. Jadi lebih kepada kualifikasi, bukan jumlah. Kalau kuantitas itu kan banyak juga PAUD-PAUD yang terutama yang non formal itu mengambil dari masyarakat. Nah, karena mengambil dari masyarakat itu seperti tadi dikatakan misalnya awalnya dari posyandu dulu, BKB, nanti berkembang jadi PAUD. Lalu mengambil dari kader PKK misalnya. Nah, kader PKK itu kan banyakan pendidikannya misalnya SMA, mungkin SMEA, jadi ibu rumah tangga lalu aktif di PKK. Nah, nanti aktif juga di PAUD, di posyandu, di BKB gitu. Jadi banyak juga yang seperti itu gitu. Nah, itu kenapa masih SMA. Yang kedua mungkin karena memang pendidikan anak usia dini, maksudnya penghasil guru untuk PAUD itu kan baru-baru aja Pak. Jadi S1 PAUD itu masih belum lama betul didirikan. Jadi memang masih kurang lah gitu. Dulu belum ada. Nah, kemudian permasalahan kita, masalah mutu ini diantaranya tadi sudah disebutkan juga bahwa itu ada penilik. Sebetulnya kan dari segi manajemen itu kan ada yang mengontrol juga Pak ya. Nah, dari Dinas Pendidikan, karena tanggung jawab pendidikan ini dari kabupaten kota, di sana ada penilik atau pengawas. Nah, jumlah maupun kualifikasinya penilik dan pengawas berdasarkan hasil studi kami itu tidak memadai Pak. Dari segi jumlah katakanlah ada ratusan PAUD, peniliknya hanya 2. Kan nggak mungkin dia mencapai semuanya. Kemudian dari kualifikasi kadang-kadang sarjana hukum, bukan sarjana PAUD. Nah, jadi mereka tidak itu. Nah, kedua otonomi tadi Pak. Jadi kalau kita sudah misalnya katakanlah program dari pusat itu sudah melatih KASI, sudah melatih KABIT dan sebagainya. Tahu-tahu nanti
kita datang seminggu lagi dia sudah tidak di situ lagi. Nah itu juga pergeseran. Jadi kalau ditanya untuk apa kebutuhan organisasi? Mungkin. Biasa kayak gitu. Oke, baik. Kita sudah masuk di fase akhir untuk perbincangan ini. Saya ingin ke Pak Gatot. Tentu, maka selain mutu itu apa masalah lain yang dihadapi untuk pengembangan PAUD Indonesia, Pak? Sebenarnya masalah koordinasi, Pak ya. Koordinasi. Karena kan ini yang satu ini memang koordinasi mahal ini, Pak. Ya, karena apalagi tadi Pak Maulana kaitkan dengan holistik integratifnya. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak pihak yang diharapkan bisa terus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini ini. Artinya apa? Lembaga-lembaga PAUD yang sudah ada, baik itu PAUD formal maupun yang non formal, itu mestinya mendapatkan sentuhan juga dari misalnya puskesmas ya, misalnya juga yang lain-lain ya, sehingga mereka juga kita bekerja sama gitu, sehingga itu perintah undang-undang nggak ya? Jadi begini Pak, kalau undang-undang kan memang semua warga negara berhak untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah kalau yang PAUD hari ini kan perpres ini Pak, peraturan presiden ini. Jadi ini kan diamanatkan juga gitu loh. Jadi ini koordinasi ini sehingga untuk PAUD memang tidak boleh mestinya itu masing-masing berjalan sendiri, mesti harus bekerja sama. Misalnya lahan permainan, lahan bermain. Nah ini kan tentu bukan semata-mata urusan lembaga PAUD. Kan mesti harus kerjasama dengan pemerintah desa, kecamatan. Ini kan fasilitas umum ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan gigi dan sebagainya. Betul. Nah ini kan kalau bisa kerjasama dengan dokter puskesmas, dengan itu kan bisa dilakukan. Kemudian juga penyuluhan kepada orang tua tentang berat badan, tentang makanan sehat dan seterusnya. Ini kan tidak bisa menjadi tugas pendidik PAUD. Nah, ini kan harus. Tetapi sebaliknya, yang ada di posyandu dan seterusnya, maka pendidikan pun juga memberikan penyuluhan kepada orang tuanya melalui tadi orang tua, keluarga. Ini belum terjadi. Sudah terjadi, tapi ini tidak seluruhnya sudah berjalan mulus. Karena kadang-kadang ada ketidakpahaman peran masing-masing. Nah, ini yang saya kira perlu. Jadi koordinasi. Yang kedua Pak, kesejahteraan. Jadi begini, pendidikan anak usia dini kan ada yang mengatakan ini pendidikan yang sangat fundamental Pak. Sebenarnya dengan usia dini ini sangat menentukan untuk ke depan mereka. Nah ini kurang diperhatikan dari sisi anggaran untuk membiayai misalnya insentif pendidiknya dan tenaga pendidikannya. Nah ini 20% dari porsi APBN itu belum cukup. Itu lebih ke PAUD formal Pak, TK. Yang non TK kalau bermain penitipan anak satuan PAUD sini itu lebih mengandalkan pada orang yang sukarela, volunteer Pak. Jadi ada yang sekarang ini tidak dibayar, ada yang insentifnya hanya 50.000 itu ada sebulan Pak. Bagaimana keterlibatan korporasi? Nah, korporasi memang sudah diupayakan, tetapi kan itu ada daerah-daerah tertentu kan. Perusahaan itu kan sudah punya binaan-binaan tersendiri. Tetapi sebenarnya ada peluang ke depan Pak. Dari ini analoginya radio aja Pak, gitu loh. Di daerah itu nggak ada pegang uang, yang bagi kami dari pusat. Kenapa nggak gitu ya sistemnya? Dengan dana desa Pak, dana desa itu sudah ada peluang di sana Pak. Tahun depan ayo loh, 47 triliun. Nah, di sana ada alokasi yang boleh diberikan untuk pendidikan anak usia dini. Saya membaca ada. Nah, barangkali ini bisa dimanfaatkan oleh Pak Kepala Desa, Pak Lurah, mungkin Bunda PAUD. Ini harus dikejar sama Mas Anies ini. Tanya ke Menteri Desa dan Mendagri itu harus ditanya emang. Jadi sudah ada peluang. Kalau nggak ditanya nggak keluar biasanya Pak. Diem-diem aja biasanya. Kan gitu. Gimana Bu? Ini apa masalah-masalah tadi itu harus ada percepatan loh Bu, karena nggak mungkin kita harus menunggu terus karena anggaran dikeluarkan besar terus oleh pemerintah. Indonesia itu uniknya gini, anggarannya itu terlihat dikit, tapi sebenarnya di semua banyak di lini gitu, kan gitu, terlihat dana pendidikan sedikit, tapi ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan dan sebagainya. Itu gimana itu untuk mengakomodir itu? Iya, jadi begini Pak, jadi permasalahan mutu sebenarnya berangkat dari macam-macam Pak ya. Jadi ada permasalahan manajemen juga di sini. Misalnya perencanaan. Jadi data sendiri Pak, sebetulnya data tentang anak usia 0 sampai 6 tahun yang persis di kabupaten tertentu, tidak semua kabupaten kota punya Pak. Jadi mereka mengandalkan Himpaudi. Jadi Himpaudi itu himpunan pendidik PAUD ya, yang ada di kabupaten itu. Dan itu terdiri dari pendidik-pendidik PAUD. Jadi pendidik PAUD yang gerilya mencari, melihat anak berapa gitu. Nah ini kan mungkin kita BPS nggak ada datanya itu?
Tidak ada kalau yang per ini Pak. Maksudnya kabupaten tidak punya yang apa by name, by address nggak punya. Gitu, tidak tapi punya. dalam data umum BPS nggak ada? Ada. Dalam data umum BPS ada, tetapi kan adanya 10 tahun sekali. Ya? 10 tahun sekali Pak. Jadi anak berkembang setiap menit jumlahnya gitu. Betul. Jadi untuk Pak Surya Amin disuruh aja itu suruh kerja karena penting. Betul. Semua masalah di Indonesia itu data, beras data, anak-anak pun data juga kan. Betul, data Pak. Jadi kalau data nggak ada bagaimana mau merencanakan kan Pak? Nah itu juga terjadi di lingkungan. Bagaimana tadi Bapak katakan ada PAUD udah banyak sekali minat masyarakat, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu. Itu karena data tidak tersedia dengan benar. Betul. Sehingga potensi pasangan usia subur itu di situ berapa? Nah, kita kan menyarankan kalau bisa di data juga pasangan usia subur di sekitar yang akan dibentuk PAUD itu. Jadi sehingga sustain kan? Betul. Nah, kemudian juga tadi pemastian kualitas sudah saya sampaikan ya, pemastian kualitas yang tadi penilik dan pengawas itu. Yang kedua masalah mutu juga di pembelajaran. Pembelajaran itu tadi dari kualitas pendidik sendiri, kualitas pendidik dan juga alat permainan edukatifnya APE-nya yang masih masalah klasik lah ya, dana ya tidak tersedia gitu. Nah itu pemerintah sebenarnya sudah jor-joran juga memberikan bantuan itu ke sana. Nah, cuma nggak nyampe Pak, cuman mungkin tidak sebanyak yang dibutuhkan. Jadi karena kebutuhannya lebih banyak sekali dibanding alokasi dananya, gitu ya. Nah itu potensi tadi disebut-sebut sebagai dana desa itu. Betul. Nah itu memang potensial sekali Pak sebagai salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh desa. Harusnya Kementerian Pendidikan diajak ngomong ini ketika bahas anggaran dana desa, apalagi nomenklatur dalam satuan 3-nya ada Pak Gutomo ya. Dalam satuan 3 di APBN itu ada kan bahwa peruntukan. Oke, ini waktunya tinggal sedikit. Saya ingin dapatkan statement akhir, maka pertanyaannya dengan segala keterbatasan Pak Gutomo, apakah Indonesia siap mengembangkan PAUD dan holistik integratif? Harus siap, Pak. Harus siap. Karena semua sudah ada, tinggal bagaimana kita memanage itu. Bagaimana kita mensosialisasikan, mengkoordinasikan, siapa melakukan apa. Nah ini saya kira dipetakan. Karena di dalam PAUD HI Perpres 60 tahun 2013 itu di sana ada gugus ya. Ada seperti tim yang mestinya harus segera dibentuk gitu. Nah kalau itu jalan, saya kira ini perpres ya, jadi saya kira posisinya kuat. Itu perlu ditindaklanjuti. Baik, Ibu, terakhir. Ya memang PAUD ini memang harus didampingi, diadvokasi terus menerus, karena memang ini sangat penting ya. Tadi saya sebut 70% perkembangan saraf otak itu pada usia itu. Nah oleh sebab itu memang kami di penelitian juga ya harus terus-terusan melakukan penelitian tentang itu dan mengembangkan model-model terutama untuk daerah-daerah kurang beruntung seperti di daerah 3T dan lain-lain. Kami juga studi di sana dan itu nanti juga bagaimana model yang bisa untuk menjangkau anak-anak kita yang di sana gitu Pak. Karena golden age itu tidak akan menjadi gold tanpa golden treatment. Salah satunya adalah PAUD itu. Terima kasih Pak Gutomo, terima kasih Bu Yandri sudah bersama kami pada kesempatan hari ini, dan pendengar juga terima kasih Anda sudah berpartisipasi lewat SMS yang saya konversi menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber saya pada siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan kita dalam Bidik Jitu, Bincang Pendidikan Kebijakan dan Mutu yang dipersembahkan oleh CDP Indonesia, program kemitraan untuk peningkatan kapasitas dan analisis pendidikan yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Bappenas. Saya Maulana Esa.